Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita telah dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka mendengarkan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu aksi nyata tentang modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Kemudian selawat beriring salam yang tak pernah lupa kita curahkan ke pahlawan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah berhasil membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang berbeda pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tapi sebelumnya boleh duduk di tempat ini, di sini boleh di dekat kamu juga boleh. Ya baik Bapak Ibu semua, jadi pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan sedikit aksi nyata tentang membangun budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas kami sebagai guru penggerak pada angkatan 9. Jadi ini adalah tugas kami di modul 1.4, itu modul 1, di mana nanti kami akan memaparkan apa yang maksud dengan budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita. Yang tujuannya adalah supaya sekolah kita ini ada berkemajuan. Di sini saya mohon maaf, bukan istilahnya saya menggurui, tapi di sini saya masih belajar, dalam tahapan belajar untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, latar belakangnya penerapan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah, merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan pada lingkungan sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Labuan Haji. Tujuannya apa? Agar terciptanya peserta didik yang berkarakter, agar terciptanya peserta didik yang berkarakter dengan menjalankan semua nilai-nilai kebajikan yang dapat ditumbuh kembangkan dari dalam diri peserta didik tanpanya ada paksaan dari luar. Artinya muncul dia kebutuhan intrinsik dia. Jadi tidak ada dorongan dari luar ataupun karena merasa takut ataupun karena adanya imbalan. Jadi kalau seandainya selama ini mungkin penerapan kita budaya disiplin itu siswanya takut, ini kalau saya terlambat sekolah saya takut kena hukuman. Kalau terlambat sekolah saya takut dijemur atau segala macam. Jadi bukan karena itu, tapi murni karena motivasi dari dalam diri dia. Dari dalam diri dia timbul bahwa itu adalah kebutuhan untuk kedisiplinannya. Nah, kemudian sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri, baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri, tetapi ada relasi dalam sosialnya. Jadi sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Nah, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri, yaitu untuk menjadi dirinya sendiri, kemerdekaan diri yang abadi dan kemerdekaan orang lain. Telah disebut dengan membangun budaya positif di sekolah. Nah, tujuannya, adapun tujuan yang kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah, itu salah satunya peserta didik dapat memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dijalaninya, baik di sekolah ataupun di lingkungan. Artinya apa yang diterapkan di sekolah itu pun nanti yang akan diterapkan di lingkungannya masing-masing. Dengan adanya penerapan budaya positif ini, peserta didik dapat berkembang, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian penerapan budaya positif ini juga diharapkan peserta didik dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik. Nah, jadi inilah yang disebut tadi motivasi intrinsik. Artinya motivasi itu timbul dari dalam diri siswa tanpa adanya paksaan dari kita.
Ketika dia melakukan sesuatu, dia sadar bahwa itu adalah kebutuhannya. Bukan dia melakukan karena saya takut karena mau dihukum, saya takut kalau misalnya terlambat dijemur, cabut rompu, membersihkan kamar mandi dan sejenisnya. Jadi murni ini lahir dari dalam dirinya. Dengan demikian, peserta didik akan memahami pentingnya nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Jadi keyakinan universal di sini maksudnya kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah itu yang diterapkan oleh masing-masing peserta didik. Jadi adapun tolak ukur yang harus dicapai, tentu saja dalam mendisiplinkan, dalam membudayakan budaya positif di sekolah ini tidak mungkin kita lakukan hanya satu orang. Mungkin saya tidak mungkin bisa melakukannya tanpa bekerja sama dengan rekan-rekan semua guru yang ada di sekolah. Artinya semua warga sekolah, baik itu guru, tendik, kepala sekolah, itu semua terlibat aktif untuk melakukan budaya positif di sekolah. Jadi di sini tolak ukurnya adanya kerjasama guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian setiap kelas melaksanakan ataupun menjalankan keyakinan kelasnya masing-masing. Artinya wali kelas ini penekanannya ke wali kelas. Artinya wali kelas membuat kesepakatan kelas ataupun membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, murid dan beserta guru yang masuk di kelas tersebut. Kemudian terciptanya kegiatan-kegiatan penguatan karakter seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, di mana setiap kelas, setiap guru yang masuk ke kelas pagi sebelum memulai jam pelajaran itu kita melaksanakan berdoa. Kemudian selesai pembelajaran kita juga menutup dengan berdoa. Kemudian ditambah lagi, mungkin ini jarang juga di sekolah-sekolah yang lain, setiap pagi kita melakukan apel pagi, setiap pulang juga kita melakukan apel pulang. Nah, ini merupakan budaya positif yang harus kita pertahankan. Jadi budaya positif ini yang sudah kita lakukan, tetapi masih dalam hal ini masih ada yang belum sempurna, tapi kita sempurnakan nantinya secara bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Jadi di sini ada melaksanakan gotong royong dan nilai-nilai sosial lainnya seperti menjenguk teman sakit dan terjadi musibah. Jadi ini bukan hanya terjadi pada siswa, pada guru juga seperti itu. Ada musibah kemalangan di rekan kita guru, di rekan kita dan kita bersama-sama menjenguk, silaturahmi. Kemudian siswa juga seperti itu. Ini sudah kita lakukan. Kemudian yang tujuan selanjutnya, tolak ukur selanjutnya, terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Artinya tadi, ketika yang dia lakukan itu dia merasa berat bahwa itu adalah paksaan, sehingga berubah, paksaan itu berubah menjadi sebuah keyakinan yang menjadi tanggung jawab dia, yang bahwasanya ini harus saya lakukan. Kemudian setiap guru dan peserta didik memahami pentingnya disiplin positif dan dapat dilihat realisasinya di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya ini konsep inti budaya positif. Jadi ada sekitar 8. Yang pertama ada perubahan paradigma positif. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan masing-masing dari konsep inti budaya positif ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Jadi pemahamannya berdiferensiasi ini artinya seorang guru mengetahui apa kebutuhan muridnya, bagaimana kemauan muridnya dalam belajar. Ya, sehingga timbul istilah pada pihak yang dewasa kita menghamba pada murid. Yang maksudnya apa? Kita tahu kebutuhan murid kita untuk belajar. Murid kita mau belajarnya, dia suka belajarnya mendemonstrasikan. Dia tidak mau dengar ceramah. Jadi harus kita sesuaikan.
harus disesuaikan dengan kebutuhan murid sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan. Nah, di sini sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kita melatih anak-anak untuk mandiri. Kemudian bernalar kritis, artinya anak-anak ini berani mengeluarkan pendapat. Setelah dipelajari dari materi, dia berani bertanya, dia berani mengeluarkan pendapat. Kemudian berkebinekaan global, ya saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian bergotong royong, yang terakhir itu kreatif. Nah, inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari pemikiran KHD, tujuan dari kurikulum Merdeka ini untuk menciptakan siswa-siswa yang menjadi profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Nah, ini tadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita bisa mengontrol. Nah, di sini ada beberapa ilustrasinya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Kita seorang guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian ilusi orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita berhak untuk memaksa anak tersebut ke arah yang lebih baik. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya gini, ketika kita menyalahkan anak-anak itu akan timbul karakter yang kuat. Jadi kita tidak menyalahkan bahwa dia mendonkan mentalnya, tidak, tapi kita membuat kritik sehingga dia merasa bersalah. Kritikan yang positif sehingga terbangun motivasi dalam diri anak tersebut. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon artinya ada stimulus, ada respon. Saya misalnya seorang guru, yang memberikan pemahaman kepada anak. Setelah saya memberikan pemahaman kepada anak, ada respon dari anak tersebut. Tapi paradigmanya berbeda dengan teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya kita memaksa si anak tersebut. Misalnya, tolong perhatikan ke depan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ajarkan. Sementara gaya pembelajaran yang kita bawa itu tidak sesuai dengan si anak, tidak sesuai dengan karakternya, sehingga dia merasa bahwa ini harus kita ikuti, ini harus dilakukan. Artinya kita membawa anak itu untuk mau ikut dengan pendapat kita, dengan pandangan kita. Itu paradigma seperti itu harus kita rubah. Kita rubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Ketika kita mengajar, kita harus memahami karakter anak. Karena anak ini tidak semuanya suka metode ceramah, tetapi anak ini sukanya demonstrasi. Terkadang anak ini tidak suka demonstrasi, dia sukanya belajar ada tampilan-tampilan PowerPoint yang kita tampilkan. Sehingga karakter anak ini harus kita baca. Nah, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Artinya setiap perilaku buruk yang kita lihat pada anak-anak itu semua yang kita lihat pada tingkat kesalahannya. Apa yang dilakukan itu salah. Jelek menurut kita dilakukan itu salah. Sebetulnya semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini memiliki tujuan. Contoh, misalnya ketika kita di dalam kelas, anak-anak ini ketika kita sedang menjelaskan, ada salah satu yang sering mengganggu temannya. Diambil kertas, dilempar, kemudian diganggu teman, ribut dari kelas. Sebetulnya itu bukanlah suatu yang kesalahan yang dia buat, tapi apa juga ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi tidak berani. Dalam arti kata apa? Dia membutuhkan perhatian kita. Misalnya kalau anak ada berbuat tingkah, itu dia pasti membutuhkan perhatian. Contoh anak kecil, kalau misal lagi ada tamu gitu, kita di rumah datang tamu. Nah, ketika ada tamu, anak-anak udah, Pak,
minta captive banyak lah situ mana ini minta captive itu adalah sebuah perhatian, ya sebuah perhatian yang ingin kita sampaikan ke dia. Tapi cara penyampaian ini berbeda. Ya, tidak langsung dibilang. Begitu juga anak-anak di kelas. Tidak langsung Pak, ambil bukti kok enggak seperti itu. Tapi dia memancing kita guru dengan tingkah-tingkah yang menurut kita salah. Padahal itu adalah sebuah perilaku yang tujuannya adalah supaya kita bisa memperhatikan lebih kepada dia. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi pada teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang bisa mengontrol terhadap apapun keputusan apapun yang kita lakukan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pemahaman ini tidak bisa kita gunakan. Tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi kita hanya bisa memberi pemahaman. Kita hanya bisa memberi penguatan. Kita hanya bisa memberi rangsangan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ada seperti ini. Ketika kita bujuk anak-anak itu gagal, itu ada pemaksaannya. Contoh, ini mungkin sering sama saya pribadi, saya sering terjadi. Ketika kita memanggil anak-anak untuk melaksanakan latihan upacara bendera. Nah, ketika melaksanakan latihan upacara, kita sampaikan siapa yang mau membaca undang-undang, siapa yang mau membaca tata tertib. Artinya kita berikan dulu. Tapi satu orang pun anak-anaknya tidak mau. Kenapa? Dengan berbagai alasan. Saya takut Pak, saya grogi, saya tidak siap, banyak alasannya. Nah, di situ pemaksaan akan datang. Karena apa? Karena juga tadi gagal. Sehingga diperlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita berikan pemahaman tentang apa manfaat dari dia latihan upacara. Dia ikut sebagai tim dari upacara bendera. Jadi ada semacam rangsangan dari guru yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa dengan sendirinya akan mau tampil untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian yang terakhir ada model berpikir menang kalah, artinya saling menjatuhkan. Nah, ini sebetulnya adalah metode berpikir yang tidak bagus. Kita saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, antara A dan C, itu saling menjatuhkan sehingga berpotensi terjadinya keretakan hubungan sosial yang tidak baik kepada diri kita. Tetapi dalam teori kontrol itu dirubah menjadi bagaimana caranya kita harus bisa menang-menang. Artinya semua yang kita lakukan ini untuk kebaikan bersama, bukan dalam berarti kata dia tidak bagus, ini tidak bagus. Kita di sini tidak saling menjadikan, tapi berpikir bagaimana untuk kemajuan secara bersama. Baik, kemudian ini disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi secara etimologi kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina dan disipulus yang berarti perintah atau murid. Jadi disiplin adalah perintah yang diberikan oleh orang tua kepada anak atau seorang guru, perintah dari seorang guru kepada muridnya. Nah, kemudian disiplin positif adalah cara menerapkan sifat disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, kemudian tanpa iming-iming sogokan, tanpa ancaman maupun hadiah. Jadi mungkin paradigma kita selama ini, termasuk saya sendiri, ketika anak-anak berhasil bisa saya berikan tugas, oke, buat tugasnya. Kemudian saya bilang, siapa yang cepat selesai maka dia boleh pulang cepat. Nah, ini adalah semacam hadiah. Ya, semacam hadiah yang anak-anak tersebut termotivasi untuk melakukannya. Tapi ketika hal itu tidak kita lakukan, maka anak-anak tersebut akan kembali ke seperti hal biasanya. Artinya tidak mau melakukan sesuatu yang motivasi tidak lahir dari dirinya sendiri. Jadi untuk kebiasaan-kebiasaan ini
seharusnya kita hindari supaya anak-anak itu tidak terbiasa ketika dilakukan. Kalau saya lakukan, saya mendapatkan hadiah. Kalau saya tidak saya lakukan, saya nanti akan dihukum. Saya sering dipikir lewat push up. Sebetulnya korelasinya tidak ada hubungan antara terlambat dengan push up, tapi kita memberikan pemahaman supaya ke depan dia lahir dari dalam diri dia bahwa semua yang dilakukan adalah kebutuhannya untuk kemajuan dia sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya kita menciptakan siswa tersebut motivasinya betul-betul lahir dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita baca nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori Volcker. Nah, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia pada Bapak Ibu. Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kesimpangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Jadi kesenangan di sini kita senang melakukan sesuatu, kemudian penguasaan, setiap orang ini ingin ada sesuatu yang bisa membuat dia bangga. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang ini butuh kasih sayang, baik itu dari seorang orang tua kepada anak, istri kepada suami kepada istri dan sebagainya. Kemudian baru kebebasan, dia bebas melakukan hal apapun dalam arti kata hal-hal yang dia lakukan adalah bernuansa positif. Nah, motivasi perilaku manusia setidaknya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kita terbesit di hati kita, Ambon ada lama ya, saya tidak senang. Itu ada wajib ada lama loh. Artinya motivasi itu terjadi karena adanya ketidakenakan kita terhadap orang lain. Makanya kita lakukan. Jangan ada bayi nambah lama. Itu maku adek dan bapak itu anak gitulah. Jadi ada ketidaknyamanan kita terhadap seseorang yang ingin kita melakukannya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti tadi saya berikan anak-anak. Ketika kita berikan tugas, anak-anak tersebut kita sampaikan. Ini siapa yang cepat? Ya siapa yang cepat 5 menit ada waktu lagi. Siapa yang siap boleh ke kantin untuk istirahat. Nah sehingga anak-anak berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas. Jadi hal-hal seperti itu karena ada imbalan, sehingga dia melakukan. Jadi terpaksanya karena ada imbalan sehingga dia lakukan. Nah kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang sebetulnya harus kita terapkan. Ya, dia percaya menghargai dirinya bahwa apa yang dilakukan tujuannya untuk dirinya sendiri. Ya, itulah motivasi perilaku manusia. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada 2 di sini. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama konsepnya kita memberikan hukuman. Nah, hukuman tentu konsekuensinya yang pertama itu menyakitkan, kemudian yang kedua tidak nyaman, kemudian murid takut,
memaksa murid menjadi rendah diri. Ini kalau saya kita sering memberikan hukuman terhadap siswa. Contoh, misal dalam sebuah kelas ataupun dalam sebuah barisan ada satu orang anak yang membuat kesalahan. Ini sering, saya juga paling sering melakukannya. Ketika anak-anak tersebut salah, kita ambil satu orang depan. Tanpa kita memberikan arahan, tanpa kita mengasih tahu, kita langsung bilang, kamu apa yang kamu lakukan? Salah, push up. Langsung kita suruh push up, ataupun suruh berdiri, hormat tiang bendera, hormat dinding. Nah, sehingga ini membuat mental anak-anak down. Dia merasa minder karena kesalahan dia. Karena apa? Begitu anak-anak tersebut kita tarik, sehingga siswanya langsung memberikan reaksi negatif terhadap siswa, sehingga di sini membuat murid tersebut menjadi rendah diri, tertutup. Ya, artinya hal-hal seperti itu kita hindari. Kemudian penghargaan tidak efektif juga. Jadi penghargaan ini merusak hubungan, timbulnya rasa iri antara satu dengan yang lainnya. Contoh, misalnya dalam kelas ada siswa yang pintar, ada siswa yang di bawah macam pemahamannya kurang merata. Ya, kalau kita bilang bodoh, anak sama pintarnya tergantung dari pemahaman yang dia terima. Artinya gini, ketika anak-anak tersebut pintar, kemudian kita berikan penghargaan. Misal dia cepat menjawab. Dengan begitu, ini ada uang 5.000, langsung kita. Nah, sehingga ini timbul rasa iri dengan yang lain. Artinya apa? Bapak ini dikasih yang bagus, yang pintar-pintar diberi, sementara kami ini yang kurang bisa tidak diajarkan, tidak dikasih tahu, tidak diberi hadiah. Nah, disini timbul rasa iri. Kemudian selanjutnya memabukkan kreativitas. Nah, dengan adanya penghargaan, anak-anak tidak kreatif. Dia selalu mengharapkan penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Artinya membanding-bandingkan. Coba kamu lihat kesimpulan. Dia ranking 1, Ande, kamu ranking terakhir. Nah, begitulah. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Artinya ketika penghargaan kita berikan, karena tidak semua juga bisa mendapatkan penghargaan. Penghargaan otomatis orang-orang terpilih yang akan mendapatkannya. Nah, di dalam kelas mungkin itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, selanjutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kalau konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, baru ada respon, dan murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, pada konsep kurikulum merdeka bagi pengajar itu ada misalnya restitusi. Restitusi di sini istilahnya kita memberikan tanggapan kepada murid bahwasanya apa yang dilakukan itu ada terjadi semacam penyelesaian antara seorang guru dan murid. Yang pertama, restitusinya murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Artinya apa? Dia mau bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan. Kemudian fokus pada pemulihan masalah jangka panjang. Artinya apa? Ketika murid tersebut terjadi melakukan kesalahan, kita memberikan stimulus kita memberikan respon kita, sehingga apa yang dilakukan ke depannya tidak terulang lagi, sehingga penyelesaian jangka panjang itu bisa ada. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya apa? Ketika seorang murid sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, otomatis dia akan bertanggung jawab terhadap orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Artinya apa? Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid terlalu jauh. Artinya kita hanya bisa memberikan pemahaman, tetapi murid yang akan mengontrol dirinya, baik atau tidaknya dia sendiri yang bisa mengontrolnya. Nah, selanjutnya konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Itu dosen. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya apa? Kesalahan yang dilakukan dia supaya bisa belajar apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan untuk memperbaiki ke depannya. Jadi sebuah kesalahan untuk perbaikan ke depan. Kemudian memperbaiki hubungan, adanya tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, artinya sesuatu yang dilakukan oleh anak dia mempunyai tujuan. Contoh seperti tadi, ketika kita sedang menjelaskan ada satu orang siswa yang melempar muridnya, yang melempar murid lalu mengganggu murid lain. Nah, sehingga kita harus paham bahwa murid itu membutuhkan perhatian daripada kita. Dengan dilakukannya sehingga kita fokus pada dia. Apa yang melakukan? Kenapa kamu? Jadi ada perhatian kita terhadap murid tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya gini, biasanya di kelas ketika murid tersebut sudah melakukan kesalahan, itu dia merasa minder dengan kawan-kawan yang lain. Apalagi kalau sebenarnya murid tersebut sudah kita tegur, tak punya orang tuanya, sehingga dari kawan-kawan karena imbau orang tua, artinya seperti itulah. Ada tindakan-tindakan negatif yang disampaikan oleh siswa lain seperti tersebut. Nah, dengan adanya restitusi kita bisa mengembalikan dia ke kelompoknya dengan cara memberikan pemahaman bahwa apa yang selama ini dilakukan itu tidak baik. Nah, sehingga ke depannya semua hal yang tidak baik itu menjadi motivasi untuk dia ke depan berusaha berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol restitusi. Jadi yang pertama penghukum. Kita guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua kita guru ini sebagai teman. Kemudian yang ketiga kita seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalahnya apa? Pembuat rasa bersalah terhadap murid. Jadi dengan kita membuat dia rasa bersalah, keyakinan dia semakin kuat. Kemudian kita guru sebagai manajer. Kemudian yang terakhir kita guru sebagai pemantau. Nah, dari kelima ini seorang guru itu harus memiliki 2, yaitu sifat manajer dan sifat pemantau. Untuk penghukum, untuk teman itu sebaiknya itu tidak sering kita gunakan. Ya, kita lihat pemahamannya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol di sekolah. Jadi ilustrasinya, siswa tidak memakai sepatu ke sekolah. Ya, ketika ke sekolah dia memakai sandal. Nah, kita sebagai guru ini ada 5 tadi. Yang pertama sebagai penghukum, kita membentak. Kamu tidak tahu aturan sekolah apa? Kenapa kamu pakai sandal, tidak pakai sepatu? Bukan nada-nada yang menghukum, sehingga kita bilang, udah buka sepatunya, kamu jalan kaki. Artinya sepatu dibuka, ditaruh di tiket, dia berjalan kaki selama sampai jam pelajaran. Nah, itu adalah bentuk dari hukuman yang didapatkan. Di sini mungkin sering kita lakukan, saya sendiri juga sering melakukan. Ataupun ini kalau terlambat, sekarang buka sepatu, angkat lipat celananya, jongkok, masuk ke dalam karet. Nah, itulah bentuk hukuman. Sehingga anak-anak tersebut takut ya akan hukuman yang kita berikan. Nah, kemudian posisi kita sebagai gurunya sebagai teman adalah murid. Jadi kita berbicara seolah-olah kita berteman dengan dia. Jadi begini, di sini ada ilustrasinya. Ayolah, kamu kan tahu peraturan di sekolah. Besok dipakai sepatunya nak ya. Tolong untuk kebersamaan kita. Nah, ada kata-kata merayu di situ. Jadi posisi teman terhadap siswa, sehingga siswa pun merasa, alah bapak itu bantu kawan pak. Jadi kalau nak ada kau pakai di sepatu pun ada dipegang ada, cuman yang mengecek ada di memposisikan diri kita sebagai teman terhadap guru terhadap siswa tersebut. Nah, efeknya hal-hal mengaruh. Ya bapak itu lama. Ada kata-kata lama sama semua bapak itu enak. Nanti kita nggak dimarahinnya. Jadi kata-kata seperti itu
tidak ada motivasinya di dalam diri siswa. Kemudian posisi sebagai ini tadi manajer, kemudian pemantau, kemudian satu lagi menurut saya pembuat rasa bersalah. Nah, kita kan pembuat rasa bersalah. Kita kasih tahu seperti ini. Berapa kali Bapak kasih tahu kamu? Bapak kecewa sama kamu. Artinya kita membuat orang itu bersalah. Sehingga dengan dia merasa bersalah, dia tampil, oh iya ya, ada kesadaran dulu yang dilakukan. Berarti saya apa yang saya lakukan ini saya salah. Berarti ke depan saya tidak akan melakukan lagi. Kita tidak membentak. Cuma kita hanya mengatakan menghukum dia dengan kata-kata, memberi masukan dia dengan kata-kata. Bapak kecewa sama kamu. Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Nah, itu dengan kata-kata seperti itu hingga anak tertunduk dan anak-anak istilahnya merasa bersalah apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian ada posisi pemantau. Kalau posisi pemantau kita hanya melihat. Jadi kamu sudah melanggar, kamu tahu apa peraturan di sekolah dan apa konsekuensinya. Jadi kita melemparkan kepada siswa. Kita berikan respon kepada siswa. Kamu sudah melanggar, kamu tahu konsekuensinya apa. Sehingga dia sadar, iya Pak, saya tahu. Saya telah melanggar peraturan sekolah tentang memakai sepatu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya harus pulang, ambil sepatu. Kalau enggak saya nggak bisa masuk. Jadi ada konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Nah, posisi manajer kita hanya mengasih tahu seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita menanyakan kepada siswa. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kita menanyakan dia yang memberikan solusi. Kita tidak perlu menghukum, kita tidak perlu membentak, tapi kita hanya menanyakan. Kamu tahu kamu salah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kesalahan apa yang kamu lakukan? Sehingga dia bisa menjawab. Ya Pak, saya tahu. Saya hari ini pakai sepatu. Nah, untuk menembus itu apa yang kamu lakukan? Saya pulang dulu Pak, ambil sepatu. Ya, kalau saya tanya siswanya hanya dekat kan gitu. Jadi ada konsekuensi, ada jawaban, ada jalan keluar yang diberikan ataupun solusi yang diberikan oleh anak tersebut. Misal di kelas, kita memberikan tugas, dia tidak mengerjakan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa kesalahan kamu tahu nggak? Tahu Pak. Apa? Saya tidak lakukan. Nah, apa konsekuensinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Sehingga dia timbul dari dalam diri dia. Ya Pak, saya akan memperbaikinya segera. Saya akan menulisnya kembali. Artinya motivasi dari anak itu sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu sehingga dia perlu memperbaikinya kembali. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Jadi ini setiap wali kelas harusnya membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya kelas itu nyaman, aman, dan enak untuk kita memasukinya. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada beberapa keyakinan kelas. Mungkin ini nanti bisa ditambah lagi oleh wali-wali kelas bertemu dengan siswanya di kelas untuk menambahkan, untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama di sini siswa harus hadir di kelas tepat waktunya. Artinya apa? Ketika guru masuk, mereka sudah ada di dalam kelas. Itu merupakan keyakinan kelasnya. Kemudian piket kelas dilakukan lebih awal. Nah, piket kelas dilakukan lebih awal artinya siswa tersebut harus datang ke kelas lebih awal dari teman-teman yang lain untuk membersihkan lingkungan atau untuk membersihkan ruangan kelas. Kemudian berperilaku sopan, saling menghargai dan menghormati. Jadi ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bisa dikembangkan lagi oleh wali-wali kelasnya sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Jadi antara kelas A dan kelas B itu tidak sama keyakinannya, berbeda-beda. Baik, Bapak Ibu. Ya, ini adalah beberapa hal yang sudah saya lakukan keyakinan kelasnya. Ini sudah saya lakukan di kelas 1 TKR 1 yang pertama
ketika saya memberikan keyakinan kelas ini ketika saya membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Jadi yang pertama kita berdiskusi tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Kita tanya dulu sama siswanya, kemudian baru menyusun keyakinan kelasnya. Kita suruh tulis satu-satu apa keyakinan mereka yang inginkan. Nah, dari tampilannya nanti kita ambil beberapa poin untuk kita sepakati. Jadi di sini menyepakati keyakinan kelas dan ditulis untuk ditempelkan di mading kelas. Itu kita buat dalam sebuah karton, ditulis untuk ditempelkan. Berarti itu adalah keyakinan kelas kita bersama. Jadi ini sudah saya lakukan di kelas 1 tingkat 1 ketika pada saat itu saya melakukan aksi kita di kelas mengajar. Dan keyakinan kelas ini sampai sekarang masih berlaku di kelas 1 tingkat 1. Nah, ini tadi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, contoh menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya ini yang kita sampaikan kepada siswa ketika dia mau membuat salah. Kemudian baru kita stabil validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Itu pertanyaannya. Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi ada semacam pertanyaan untuk siswa supaya dia memberikan jawaban atas kesalahannya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Jadi sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu. Dengan adanya keyakinan kelas, dia tahu keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada pertanyaan lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi hal seperti itu yang kita sampaikan pada institusi. Oke, Bapak Ibu, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Mungkin kalau ada tanggapan, sanggahan dari Bapak Ibu guru boleh untuk memberikan masukan kepada saya untuk saya bisa memperbaiki di tahap-tahap selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nur Akwim, SPD dari SMK Negeri 1 Labuan Haji. Hari ini mengatakan bahwasanya telah saya menyaksikan pemaparan materi CGP Angkatan 9 oleh Bapak Henry SPD, di mana materinya itu mengenai tentang membangun budaya positif di sekolah. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga apa yang disampaikan bisa sama-sama kita terapkan di sekolah untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan keyakinan kelas kita. Jadi apa yang kita sepakati, apa yang kita yakini terhadap kelas kita, nanti kita tampilkan. Saya akan membagikan presentasi ini kepada masing-masing kamu. Nanti kalian menulis lalu mereka di papan tulis. Jadi keyakinan kelas ini ataupun kesepakatan kelas ini adalah tujuannya untuk untuk membuat kelas kita semakin nyaman. Ini berlaku untuk kita semua. Saya masuk di kelas ini, baik guru maupun siswa. Contoh keyakinan kelas, bisa
saling menghargai. Dan kesepakatan kelas, setiap yang ditunjuk jadi petugas berarti harus bertanggung jawab terhadap kelasnya. Dan jangan datang terlambat, datang tepat waktu itu harus betul dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat nantinya. Pada bisa mengerti. Ya, nanti keyakinan kelasnya untuk kesepakatan kelas kamu tulis di sini di kertas ini. Nanti silakan ditempelkan di papan tulis. Nah, nanti akan kita ambil dari beberapa pemaparan akan kita ambil untuk kita buat di mading kelas. Misalnya kesepakatan kelas kita apa? Datang tepat waktu, baju selalu masuk ke dalam, bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas, saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu data-data seperti itu nanti kamu tulis di sini. Oke ya, oke ini saya berikan informasinya. Nanti silahkan diisi, langsung ditempelkan di sana. Setelah diisi langsung ditempelkan. Ya, langsung ditempelkan tanpa yang kesepakatan kelas kita. Ya, silakan ditulis kemudian ditempelkan di papan tulis kesepakatan kelasnya. Jangan datang terlambat. Nanti masuk kelas bagi harus rapi. Banyak kesepakatan kelas kayak kelas yang harus kita buat. Apa boleh? Kemudian kita lompat. Lompat sampai gagal. Lompat langsung terjadi. Ya, lompat langsung ditempelkan. Apa langsung tempelkan aja? Ya, langsung tempelkan aja. Silakan ditempelkan. Jadi kita copotkan. Ya, silakan ditempelkan. Nanti kita kelompokkan. Ya.
Ya, coba perhatikan apa namanya, ini adalah keyakinan keras yang sedang kalian tulis. Yang pertama, tidak boleh merokok, kemudian saling menghargai satu sama lain, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, rambut selalu rapi, tidak boleh membawa HP ke sekolah, dan tidak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok, smoking, mengerjakan PR yang disuruh. Kemudian masuk kelas tepat waktu, jangan tidur di kelas, harus ada etika dan sopan santun terhadap guru dan teman, harus saling menghargai, jangan pernah terlambat, jangan tidur di kelas, harus disiplin dan menghargai guru, jangan membuang sampah di kelas, datang sekolah tepat waktu, baju harus selalu rapi, kalau piket harus selalu datang tepat waktu. Ya, itulah kesepakatan kelas yang akan kita buat. Nah, nanti ini akan kita buat di karton. Ya, di karton. Selanjutnya akan kita tempelkan di sekolah. Jadi kesepakatan kelas ini harus kita sepakati bersama apa yang telah kita buat sehingga kedepannya kelas kita semakin bagus. Oke ya. Jadi itu yang akan kita buat nanti. Oke? Oke, sudah. Perkenalkan, nama saya Agam Musair Amrah, kelas dari 1 TK 1. Kami sudah membuat keyakinan kelas dan kami akan melaksanakannya dengan baik. Pada saat pembuatan keyakinan kelas, kami merasa senang dan gembira. Udah jam berapa sekarang? 7.45 langsung mau kelas ya, 1 menit ya. Sekarang cepat lari ke kelas. Yuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu. Apa kabar hari ini, sobat? Alhamdulillah baik. Jadi sobat, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Awal. Kenapa? Karena saya terlambat datang di sekolah, Pak. Terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Kenapa, Nak? Karena semalam saya begadang, Pak. Karena tetangga di samping rumah saya ada pesta. Saya ke situ, makanya saya telat bangun pagi, Pak. Maaf, Pak. Oh gitu. Jadi karena begadang makanya kamu kesiangan bangunnya dan terlambat ke sekolah. Ya, sebenarnya bukan hanya kamu orang yang satu-satunya pernah datang terlambat. Orang lain juga pernah. Untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya. Ya, Pak. Kamu tahu nggak bahwa kamu telah melanggar kesepakatan kelas? Kira-kira menurut kamu kesepakatan kelas yang mana yang kamu melanggar? Ya, Pak, saya tahu. Kesepakatan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kita harus disiplin. Jadi kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan jika pun ada acara di rumah tetangga saya, maka saya datangnya sebentar saja, Pak. Terus pulang dan tidur agar cepat bangun paginya. Iya. Jadi untuk kedepannya jangan terlambat lagi lah ya ke sekolahnya.
Baik, terima kasih nak. Silahkan kembali ke kelas. Ya. Saya berterima kasih kepada Bapak yang telah mengajak saya berdiskusi. Saya sadar atas kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Di sini saya mohon maaf bukan istilahnya saya menggurui, tapi di sini saya masih belajar.